Kenapa perlu diciptakan langit yang baru dan bumi yang baru? Sudah ikut saya semua. Langit yang sekarang ini. Ini saya semua. Langit yang sekarang ini akan lenyap. Bumi yang sekarang ini akan lenyap. Tuhan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Yerusalem baru. Langit yang baru dan bumi yang baru. Ingat saudara, langit yang baru dan bumi yang baru. Kenapa? Apa Tuhan kurang kerjaan? Ingat, langit yang sekarang ini ada dosa. Dosa apa? Pemberontakan Lucifer. Dan bumi yang sekarang ini ada dosa, yaitu dosa apa? Pemberontakan manusia. Maka Tuhan perlu menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem baru. Jelas? 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 Yang ketiga, nah, langit yang baru, bumi yang baru. Yang keempat, siapa yang bisa mengalahkan Lucifer? Karena malaikat terkuat. Yang pertama adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena Allah yang menjadi manusia. Kedua, dikeroyok malaikat. Ingat saudara, untuk mengalahkan Lucifer itu malaikat mengkeroyok. Sudah perhatiin, waktu Daniel berdoa, Tuhan mengutus Gabriel. Di tengah jalan disabotase penguasa media Persia. Penguasa saudara, media apa? Media apa? Persia. Nah, penguasa media Persia. Nah, saudara, penguasa media Persia. Sudah perhatiin? Yaitu apa? Gabriel kewalahan minta tolong Mikael. Mikael turun dari surga. Gabriel dan Mikael mengkeroyok rame-rame Lucifer. Baru Lucifer kalah. Mikael kembali ke surga. Gabriel menemui Daniel untuk memberikan wahyu akhir zaman. Jelas saudara? Jelas? Jelas? Makanya ada namanya doa peperangan itu karena itu. Nah, yang berikutnya apa saudara? Kita orang-orang percaya diberi kuasa untuk mengalahkan iblis, mengalahkan Lucifer demi nama Yesus. Nah, kita orang percaya diberi kuasa mengalahkan lu di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Sudah yang kasih dalam Tuhan, ingat saudara, setan tidak ada tujuan menolong dan menyelamatkan manusia. Makanya kalau orang kena setan, pergi ke dukun setan. Nah, setan ketemu setan, reoni. Kenapa? Karena setan tidak ada tujuan menolong, menyelamatkan manusia. Kenapa? Karena setan tahu tidak diampuni. Jelas? Jelas? Nah, jadi itulah peperangan antara manusia dengan setan. Itu alasannya. Saudara, tahun lalu saya di Zoom maupun di khotbah memberitahu bahwa tahun 2022 adalah belajar normal. Betul? Betul? Siapa yang masih ingat angkat tangan? Kita semua belajar apa? Adaptasi. Karena corona ini akan berdampingan hidup dengan kita. Jelas? Mutasi terus sampai 5 tahun, puncaknya error. Jadi kasus flu biasa di bawah 10 tahun. Masih ingat khotbah saya itu?
Angkat tangan. Nah, dan tahun 2023 setitik terang datang. Arti setitik terang datang artinya apa? Kita semua akan kembali seperti normal. Tetapi semua perlu adaptasi. Jelas? Dan tahun lalu saya juga memberitahu bahwa tahun 2022 mulai inflasi. Masih ingat yang itu? Angkat tangan coba. Dan sekarang minyak goreng susah, betul? Nah, inflasi itu berapa lama, Saudara? 5 tahun akan terjadi inflasi terus. Harga-harga barang naik, yang tidak naik harga diri. Nah, itu, Saudara. Yang tidak naik apa, Saudara? Harga diri. Nah, suatu kali ada orang bertanya sama saya, kenapa Pak Daud bisa tahu? Nah, tak beritahu rahasianya. Ada kata-kata, kalau aku melihat temanmu, siapa temanmu, maka aku akan tahu masa depanmu. Artinya di mana kita bergaul menentukan masa depan hidup kita. Betul? Betul? Pertama, pasti petunjuk Tuhan. Yang kedua, pada waktu era zaman SBY, waktu itu kan saya bagian tim pengamanan khusus. Dan saya di bawah Pramono Edi Wibowo, adiknya Ibu Ani Yudhoyono. Dan saya tugas dalam pengamanan khusus itu tidak lama, Saudara. Hanya 10 tahun. Berapa lama, Saudara? Ada satu kenangan tentang istri saya. Istri saya itu menikah sama saya, tidak tahu kalau suaminya itu adalah pengaman khusus, Saudara. Karena harus dirahasiakan, Saudara. Jadi istri saya itu waktu itu saya masih ingat. Enggak, ini suami saya ini kerja apa gitu loh. Karena apa? 1 minggu setelah nikah langsung penugasan. Makanya anak saya itu selisihnya jauh, 6 tahun. Anak pertama dan kedua itu kira-kira 6 tahun. Kenapa? Baru menikah langsung begini. Jadi saya ini sampai sekarang kebiasaan hidup seperti bujang. Mana-mana sendiri. Kenapa? Udah biasa gitu loh. 10 tahun. Dan selama 4 tahun, kira-kira 4 tahun, tidak tahu siapa suaminya. Kok dikatakan hamba Tuhan? Khotbahnya gimana? Tapi kok pergi langsung cabut, pergi langsung cabut. Cabut hanya ngasih uang, berangkatlah. Nah, tetapi di rumah saya sering ada namanya pengawalan apa pengamanan gitu. Setelah 4 tahun ini. Nah, itu Jenderal Edi Wibowo ngomong, Daud siap. Kamu udah beritahu udah siapa kamu sebenarnya? Tidak, Jenderal. Kenapa tidak? Tanpa perintah Jenderal, saya tidak akan membuka rahasia saya, sekalipun itu istri sendiri. Bagus. Siap disangkal, tidak diakui, putus jaringan, dan siap tidak dikenang. Gitu. Oke, siap, Jenderal. Sekarang sudah waktunya istrimu harus tahu siapa kamu. Maksud orang menikah tidak tahu siapa suaminya kan gitu. Nah, istri saya dipanggil sama anak saya masih kecil, si Felicia itu. Ke Cikias.
Di situ istri saya baru tahu bahwa suaminya adalah pengaman khusus presiden. Selama berapa tahun, Dara? 4 tahun. Langsung Jenderal Edi Wibowo berkata, Ibu tidak usah khawatir dengan suami ibu. Kenapa? Karena timnya laki semua. Aduh, laki semua. Timnya laki semua. Kemanapun pergi, laki semua. Dan bukan homo. Laki semua. Kan tugas, wah, ke Surabaya, tugas kemana, tugas, saudara. Ke Jawa Tengah, tugas penugasan gitu. Pengaman khusus kan. Langsung ngomong, suami Anda adalah pengaman khusus presiden. Terusan dikasih tahu pasukan bayangan. Iya, ini suamimu. Baru tahu, ini suami saya ini. Iya, kecil-kecil gini. Pengaman khusus presiden. Iya. So, baru istri saya tahu, itu 4 tahun. Nah, sejak itu saya pergi kemanapun sampai sekarang tidak pernah ditanya mau kemana lah, itu tidak ditanya. Kenapa? Nah, biasa tugas, cep cabut berangkat, cep cabut berangkat, cep cabut berangkat, tidak ada pertanyaan. Kalau ditanya kemana, jalan gitu aja. Nah itu, cep cabut cep berangkat, 10 tahun. Disitulah saya ketemu ahli ekonomi, makro mikroekonomi, ahli pengamanan khusus, ahli intelijen, ahli sniper. Disitulah saya ketemu banyak orang dan yang baik dari yang terbaik, best of the best. Selama 10 tahun ngomongnya ekonomi terus, makro, mikro, terus itu ada, sampai apal kepala ada. Urusan memandang situasi, memandang deflasi, memandang inflasi, memandang stagflasi, itu saudara. Di situ 10 tahun terus saya bergaulnya dengan mereka. Nah, di situ saya baru memahami, oh, ngerti. Jadi pergaulan itu sangat penting untuk saudara. Jelas? Jelas? Nah, tentang polhukam, politik hukum dan HAM. Nah, di situ banyak hal saya belajar. 10 tahun. Kenapa belajar? Sambil duduk-duduk tanya-tanya gitu saudara. Oh, hukum itu gimana? Ekonomi itu gimana? Makro itu gimana? Mikro itu gimana? Dalam strategi bisnis gimana? Strategi pengamanan elit itu gimana? Sesuai protokol protap gimana? SOP gimana? Gitu saudara. 10 tahun. Nah, bergaul itu terus setiap hari. Makanya setelah saya berhenti tahun 2014, saya berhenti bukan karena dipecat, bukan. Karena presidennya turun, saya juga harus ikut turun. Kan sudah tidak jadi presiden, Pak Edi juga udah pensiun jadi KSAD 2013. Jadi saya akhiri tugas saya sampai selesai.